Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan dan mempresentasikan sebuah proyek yaitu sarana prasarana untuk sekolah SMK. Baik, perkenalkan diri saya yaitu Denny Silvana. Saya Muhammad Alfarizi. Saya Ardiansyah. Saya Muhammad Ardianto. Saya Febriantunas Arya Panca. Nama saya Ahmad Yusuf. Nama saya Moise Rufen. Nama saya Muhammad Farhan Sarka. Baik, pertama-tama saya akan menampilkan halaman login yang terdiri dari dua field yaitu username dan password. Dan username dan password ini saya menambahkan datanya secara manual di dalam Supabase. Saya mendaftarkannya ada dua data yaitu admin dan petugas. Oke, jadi saya akan mempraktekannya sebagai admin dulu. Ya, seperti ini. Oke, saya akan coba masuk. Nah, di sini halaman dashboardnya terbuka dan halaman aplikasinya seperti ini, dan di menu utama itu ada beberapa data yaitu data barang, data pengguna, data vendor, dan di transaksi ada beberapa tabel yaitu peminjaman, pengembalian, dan penambahan stok, dan yang terakhir ada laporan. Ya, jadi pada proyek kami ada beberapa fitur seperti menu utama ada 4 page dan menu transaksi ada 3 page. Lalu yang terakhir ada laporan, dan laporan itu ada 1 page yang sudah terintegrasi oleh report. Oke, yang pertama saya mau jelaskan halaman dashboard. Ini halaman yang pertama muncul video admin login. Jadi kayak halaman depan, isinya ringkasan data biar admin langsung tahu kondisi barang tanpa harus membuka menu lain terlebih dahulu. Di bagian atas terdapat 3 kotak. Yang pertama yang pertama ada total barang. Yang ada di kotak kedua menunjukkan beberapa barang yang lagi dipinjam. Kotak ketiga menunjukkan beberapa jumlah pengguna yang udah terdaftar. Di bawahnya terdapat ada tabel peminjaman aktif. Isinya kode pinjam, nama yang meminjam, barang apa yang dipinjam, tanggal pinjam, tanggal kembali, sama statusnya masih dipinjam atau sudah balik. Ada kolom cari juga di atas tabel agar memudahkan mencari barang tersebut. Admin tinggal ketik nama atau kode dicari, langsung mudah ketemu gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan halaman yang kedua yaitu data pengguna. Nah, di data pengguna ini menu yang buat mengurus data pengguna atau staff yang menggunakan sistem ini, memudahkan orang yang minjam. Di sebelah kiri ada form buat isi data yaitu nama, NIP atau NIS, jabatan, kontak, sama email. Kalau mau tambah pengguna baru, admin tinggal isi form lalu terus klik simpan. Kalau ada data yang mau dihapus, tinggal pilih datanya terus klik hapus. Kalau salah satu isi atau mau mulai dari kosong lagi, tinggal klik kosongkan. Nanti semua kolom tersebut akan balik bersih semula. Nah, sekarang kita coba buat. Pertama kita masukkan nama pengguna dulu, itu bebas. Kita masukkan nama Faris. Yang kedua kita masukkan NIP, itu juga bebas. Nah, yang ketiga kita pilih jabatannya. Jabatannya saya mau pilih teknisi. Yang keempat di situ ada kontak, nomor kontak yang dapat nanti dihubungi. Lalu selanjutnya kita isi email yang meminjam untuk data pengguna. Nah, kalau sudah tinggal kita simpan. Lalu langsung muncul nanti. Nah, sudah tersimpan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, lanjut. Jadi kita ke bagian data vendor. Itu yang pertama, form di input simulasi. Jadi ini buat tambah data vendor. Di sini ada bagi vendor, nama vendor, nama, alamat, sama catatan. Jadi setiap vendor punya pelengkap yang berarti sesuai komponen. Dan ini buat yang data baru yang sudah di form. Terus yang ketiga atau reset form, jadi bisa input data baru dari form. Yang keempat ada tombol edit. Kalau misalnya ada setelah update, kita tinggal klik aja data-data edit, simpan lagi. Yang kelima tombol ini buat update vendor yang udah nggak diupdate atau selesai. Yang keenam itu ada data kegiatan. Jadi tabel ini buat tampilin semua vendor yang sudah terdaftar, nomor nama ID, nama, kontak, email, alamat, dan misalnya kayak supaya baru melakukan strategis dan lain-lain. Yang kedua ada atas ada bar typo. Jadi kalau misalkan datanya amat, kita tinggal ketik nama vendornya aja, klik cari, jadi perlu nge-scroll manual. Terakhir itu bagian satu dari dua atau tombol save atau next. Ini karena ada banyak, ada data, jadi dibagi per halaman aja, kita cuma graf. Terus contoh buat misalkan di editornya. Oke, yang lanjut kita bikin data baru yang itu BRKH. Nama vendornya serta ID, kontaknya 08 77 33 8. Emailnya id@gmail.com. Alamatnya di Jalan Raya Tanah Baru, PJ nomor 24. Catatannya supplier barang aja. Nah, kalau udah input semua, terus kita simpan aja dan lanjutkan di bagian data baru. Dan mungkin bisa dilanjutkan sama saya aja. Oke, kita masuk ke data barang. Oke. Di halaman ini digunakan untuk mengenal barang, sarana, prasarana sekolah. From input di sisi kiri yang diperlukan diisi saat menambahkan barang. Yang pertama itu ada kode aset. Kode aset itu adalah kode unik identitas barang. Lalu ada nama barang. Itu nama barang yang lalu merek barang yang izin vendor. Ada vendor itu pemasok barang dilengkapi dengan tombol cari untuk memilih data vendor. Lalu kategori ada pilihan kategori, ada elektronik, furnitur, alat tulis, olahraga, dan lainnya. Lalu jumlah unit barang yang ingin dipinjam. Statusnya situ ada dua pilihan, tersedia dan dipinjam. Lalu lokasi
Itu lokasi penyimpanan barang yang ingin dipinjam. Lalu kita contohkan dulu saja. Kode aset kita contohkan saja ya. Contohnya kita masukkan AST 0026. Nama programnya itu bisa kipas angin. Nah, mereknya second. Nah, setelah itu kita cari vendor yang baru saja dibuat dengan teman saya, BRKH. Berkah ID. Lalu pilih kategorinya, karena kipas angin ini masukkan ke elektronik, pilih elektronik. Jumlahnya ini jumlah yang kita perlukan, saya ambil 2. Lalu di status tersedia lokasi yang ingin kita tempatkan, di mana barang itu kita pinjam, misalnya di ruang kelas. Lalu kita simpan. Nah, setelah itu data otomatis masuk ke database. Lalu di atas itu ada cari barang. Kita tinggal masukin aja kata kunci kayak kode aset, nama barang, misalnya AST 0026. Nah, disitu langsung muncul database-nya. Lalu seterusnya dilanjutkan dengan teman saya. Bagian peminjaman, di sini admin bisa mencatat peminjaman barang oleh guru atau staff. Di sini juga kode pinjam itu udah dibuat secara otomatis, jadi nggak perlu diketik manual. Untuk mengisi data peminjam dan barang, admin tinggal klik di cari peminjam atau cari barang. Misalkan kita contohin di cari peminjam. Ya, kita tadi masukin data yang tadi yang udah dimasukin sebelumnya oleh teman saya. Ya, bisa langsung dipilih, terus habis itu cari barang. Kayak tadi kipas angin. Itu bisa langsung dipilih juga. Ya, di sini jumlahnya tadi kan ada 2. Jadi bisa langsung diketik aja. Ya, untuk tanggal peminjaman ini udah otomatis 7 hari, jadi tanggal kembalinya sudah langsung tertera di tampilan. Oke. Keterangan, untuk keterangan ini bebas mau diisi apa aja. Jadi sesuai keinginan admin. Kalau misalkan udah semuanya, itu bisa langsung klik simpan aja. Dan di sini juga ada kosongkan. Nah, ini tuh gunanya itu untuk mereset form yang udah diisi. Oke. Mungkin itu aja, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengembalian dana. Untuk tampilannya, di sini ada kode peminjam, barang, jumlah, tanggal kembali, dan keterangannya. Di sini juga kita sudah tidak menginput manual karena sudah dibuat datanya. Contohnya, kalau kita mau mencari barang pinjam, cari peminjam, kita bisa masukin buat contohnya Paris. Kita pencet, pilih. Nah, di sini dia jelas peminjam dipastikan dan jumlahnya 2. Nah, untuk keterangannya, karena dia tidak lebih dari 1 hari, berarti tidak terlambat. Tidak terlambat.
simpan. Oke, kita berikut simpan. Halaman ini biasanya dipakai admin untuk kali ada barang yang baru masuk ke gudang sekolah. Jadi stoknya di sistem lengkap, info beli vendor mana dan kapan barangnya datang. Dan di situ ada kode pengadaan, di kode otomatis untuk setiap transaksi. Fungsinya biar setiap pengadaan barang punya identitas sendiri, jadi gampang dicari, perlu ditelusuri lagi. Kemudian ada tombol cari vendor. Tombol ini dipakai buat mencari vendor atau supplier yang sudah terdaftar. Jadi admin mencari dan pilih, nggak perlu manual. Kemudian ada call vendor. Call vendor ini otomatis itu vendor sudah dipilih di atas. Kemudian ada tombol cari. Ini buat mencari barang yang mau ditambah stoknya. Admin tinggal cari nama barangnya, tapi yang akan menampilkan di database. Kemudian ada kolom barang. Kolom barang ini menampilkan sudah dipilih dari customer. Kemudian ada kolom juga. Di sini admin bisa mengisi berapa banyak barang yang masih perlu diterima. Dan kolom tanggal pengadaan. Kolom ini buat menentukan barang. Kemudian ada icon supaya lebih gampang klik dan pilih tanggalnya. Kemudian ada kolom keterangan. Kolom keterangan ini tempat menambahkan tambahan, misalnya barang ini. Dan tombol simpan ini kalau sudah terisi dengan tombol ini dipakai untuk mensimpannya. Setelah disimpan, otomatis akan dari daftar riwayat di sebelah kanan. Tombol kosongkan ini fungsinya untuk menghapus semua input form tanpa menyimpan. Cocok dipakai kalau lain. Mulai dari awal lagi. Pertama-tama kita klik tombol vendor. Kemudian klik berkah ini. Klik pilih, kemudian cari stok. Terus klik yang kipas angin. Kemudian kita input jumlah material. Misalnya kita mau penambahan stok 5. Terus untuk tanggal pengadaannya itu tanggal 7/7/2002. Untuk keterangannya ini bebas, kalian mau isi penelitian. Oke, terus kita klik simpan. Kalau udah, kita bisa lihat di sini. Oke, udah jadi. Untuk berikutnya, Selanjutnya ada di laporan. Yang pertama itu ada di laporan stok barang. Jadi laporan stok barang ini dari semua data yang sudah diinput tersimpan semua pada laporan stok barang. Selanjutnya ada di laporan peminjaman aktif. Laporan peminjaman aktif ini semua barang yang sudah dipinjam tersimpan datanya di sini dan belum dikembalikan. Bisa dilihat dari statusnya ini masih dipinjam semua, belum dikembalikan. Lanjut ke laporan histori peminjaman. Laporan histori peminjaman ini dia nyatu dari peminjaman dan pengembalian.
Di sini ada yang statusnya sudah selesai, masih dipinjam. Jadi dia itu menyatu dari dua form ini, dari dua form peminjaman dan pengembalian. Lanjut ke form pengadaan. Dari form pengadaan ini itu data-data yang tadi sudah ditambahkan dari supplier itu sudah tersimpan rapi di sini. Seperti yang tadi di berkah ID, kipas angin yang sudah ditambahkan jumlahnya 5 sudah tersimpan. Lalu mungkin kita bisa mencetak dari semua data yang sudah di-input. Nah, ini hasil dari semua data yang sudah dicetak. Mungkin sekian penjelasan dari proyek kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.